Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMP Angkasa. Rame banget. Pertama kali kita membuat podcast di SMP Angkasa, kita wawancari dulu kepala sekolah kita yang ibu panggil biasanya Bang Ori. Bagaimana Bang Ori kabarnya? Baik semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bang Ori, apa aja kesibukan selama ini Bang? Oh, jarang-jarang ketinggali. Iya, luar biasa nih kesibukannya. Pertama-tama ini ya kesibukannya mengenai sekolah dulu nih. Kita kan harus membangun lebih bagus ya dalam rangka sekolah digital ini. Kita harus tetap sudah menjadi sekolah yang berbasis teknologi itu ya, harus, betul, digital. harus sekarang ini harus sudah. Tapi Bang Ori sebelumnya Ibu akan menginformasikan pada kalian bahwa sebetulnya kita tuh mau digital 5 tahun ke depan. Tahunnya tuh setahun sekarang udah terjadi alhamdulillah ya. Betul, dan kebetulan Ibu Ketua kita mendukung luar biasa. Lalu perasaan Bang Ori kumaha ieu? Jadi saat saya membuat rencana kerja jangka panjang yaitu untuk yang 8 tahun, saya terpikir bahwa sekolah kita ini harus menjadi sekolah digital. Pertama tentang digital, pengaplikasian di seluruh lini, mulai dari kesiswaan, kurikulum, perpustakaan sampai semuanya lah, sampai pembelajaran sudah digital. Alhamdulillah. Terus saya membuat di rencana kerja jangka menengah itu untuk 4 tahun sampai 5 tahun. Saya mencoba karena kita lihat ya keadaan anggaran kita juga jangan bilang anggaran, ada gitu ya. Aja banyak. Ya, sangat luar biasa. Gede memang benar ya. Luar biasa. Jadi ingin yang lebih bagus gitu ya tentang digital itu. Ternyata setelah ada Ibu Ketua Ibu Isna Ali Gusman, ternyata beliau langsung mewujudkan dalam waktu hanya 1 minggu lah itu ketika kita respect banget ya Ibu Ketua yang Ibu Komandan kita ternyata tuh luar biasa, 1 minggu betul, kita sudah mempunyai yang pertama itu adalah Smart Library dan alhamdulillah sampai ke bulan sekarang kita sudah punya 344 ini buku ya e-book. Dan benar-benar copyright-nya bukunya 433. 344 itu adalah anggota. Anggotanya ya. Anggota yang terdiri dari staf, guru, anak-anak dari kelas 7, 8 dan 9. Betul. Bahkan ada tamu juga yang mau ikut. Bukan kita berarti nggak mampu untuk mengadakan e-book itu banyak, tapi kan kita juga harus tahu hak cipta ya, copyright. Nah, itu yang kadang berbenturan antara kita pengen punya semua e-booknya, cuman kita kalau dalam pelanggaran hukum janganlah gitu. Iyalah, daripada ya kan capek-capek gitu ya, pengarang udah ngetik capek-capek siang malam gitu kan ya. Iya, sama walaupun kita dibajak sebenarnya gitu Bang, kan, jangan juga. Kalau dalam hati mah rada protes oke sih sebenarnya e-book kan nggak ada ininya cetak gitunya, cuman bikin secara digital. Betul. Tapi yang nggak tahu lah, mudah-mudahan ada penerbit yang jangan terlalu mahal nanti mahal kita sama aja buku biasa. Sebenarnya sama sebenarnya, cuman kan kita ngerti lah gitulah, sekarang itu zamannya zaman digital, orang-orang handphone sudah ada di tangan masing-masing ya, semua akses informasi begitu cepat, begitu mudahnya gitu ya, ada di tangan gitu, semuanya bisa sambil gogoleran gitu ya, kasarnya cengogok dan lain sebagainya. Tapi kan berbicara masalah digital, kembali lagi ke hak cipta orang-orang yang berpikir itu harus kita hargai. Daripada kena hukum ya kita juga, betul. Kita juga kan nggak enak kalau kita bikin sesuatu tiba-tiba orang diambil gitu, kan nggak enak juga gitu kan. Cuma maksudnya tuh ingin nambahin kalau kita kan punya modul-modul nih dimasukin, kan pakainya nggak tahu nggak bisa. Nggak boleh paling juga. Nanti ya mudah-mudahan nanti kesananya kan guru-guru juga sudah dapat workshop kayak kemarin ya, pelatihan-pelatihan menggunakan virtual mix, menggunakan bahan-bahan Insya Allah proses pembelajarannya, pembuatan video pembelajarannya gitu kan. Jadi mudah-mudahan mereka sudah bisa membuat proses pembelajaran. Kesananya kan nanti LKS-nya mungkin bisa digital juga. Oh iya benar ya. Guru ya. Bukan hanya Google Form ya. Iya, jangan hanya Google Form, taunya Google Form saja. Coba kan kita juga punya LMS ya, LMS Angkasa Belajar. LMS-nya
Learning Management System yang Angkasa Belajar. Oh, web. Itu, ya, iya web itu ya, bukan yang LMS untuk belajar. Siswa-siswa kan mengajar di sana kan. Oh iya. Angkasa Belajar, learning. ya learning ya. Itu kan LMS-nya kalau misalnya benar-benar dimaksimalkan dan mungkin dibuat video yang lebih menarik lagi di dalam nanti LMS-nya, mungkin anak-anak tidak akan merasa jenuh. Oke, siap benar. Dan mau tidak mau ini kondisinya kondisi PJJ ya ini ya. Walaupun PTMT tetap aja kan terbatas, Ya, tidak ada. 100%. Betul. Gitu. Ya, nanti kesini-sini kan mungkin dari Ibu Jenny akan ini ya akan mengundang beberapa narasumber yang Ada, luar biasa. ada Bedah beberapa anak buku, yang iya. literasi kan bisa saja. Pak. Ada anak yang memang punya prestasi dalam tulis menulis dan itu luar biasa. Dia tuh mendapatkan juara dari perlombaan mahasiswa Jerman yang ngadain. Nah, Bukunya itu udah ada lagi, udah luar dicetak. biasa, Nah kan. itu mau. Itu juga kan sebagai ajang promosi sekolah Bang, kita Bang. juga. Sekarang, ya. nah ini kan udah nih, multimedia udah ada, podcast udah ada, terus itu apa namanya tuh, perpustakaan digital udah ada. Ya. Selanjutnya pada naon deui? Ya, Atau kedepannya rahasia? ada ya beberapa ini kita sedang merancang tentang manajemen sekolahnya dulu ya. Itu mau sekolahnya dibocorin? dulu, ya. Mau dibocorin? Ya manajemen sekolahnya harus berbasis teknologi informasi, itu sudah mulai ya, kita sudah mulai merancang ke arah sana. Nanti semuanya juga kayak sarana prasarana itu digital semua, jadi nggak ada yang sistem tempel stiker lagi Bu Jen. Jadi tinggal kita klik di handphone, kita arahkan misalnya ke meja itu, Iya. ada kode, itu langsung muncul informasi itu teh meja teh dari mana anggarannya, Oh, barcode, tahun berapa, barcode. ya semacam barcode dan sebagainya. Kita menggunakan yang khusus saja, nggak akan menggunakan barcode, karena barcode itu kalau dalam teknologi udah mulai terkesampingkan Bu Jenny itu untuk barcode. Nah sekarang ini semua multimedia sudah mulai yang programnya harusnya sekian tahun jadi merelek ka dia. Nah itu nanti badai naon deui Bang? Di sarana nih ya, jelas sarana ya. Sarana sekolah Mau ditambah? ya jelas lah akan Alhamdulillah. dibenahi, akan ya kita akan pokoknya menjadi sekolah yang luar biasa lah. Mudah-mudahan kesananya sekolah yang luar Digital, biasa. benar-benar digital ya. Benar-benar digital, benar-benar modern, dari tampilannya juga modern ya. Kan sekarang sudah mulai nih meja kursinya yang mulai upgrade, kita ganti dengan yang lebih modern Iya, meja-mejanya betul, ya. baru Terus ruangan enakan perpustakaan kan kita sudah Iya, sudah betul. tidak konsepnya tidak konsep zaman dulu ya, lah gitu nggak ya. konvensional. Sekarang Iya. mah welcome, benar-benar welcome. Jadi konsepnya ke arah homey gitu Iya. kan lebih natural gitu. Jadi anak-anak itu merasa saya itu bukan masuk perpustakaan harus baca Betul, buku. benar. Tapi bisa belajar apa saja di sana. Ya, jadi nah nanti merasakan juga ruangan kelas comfortable. akan seperti itu. Ruangan tata usaha akan mulai kita benahi dengan menjadi front office yang benar-benar Iya. front office. Kayak di bank-bank Bang. Ya seperti di bank kayak gitu. Alhamdulillah. Terus nanti tepuk ruang tangan guru ya. atuh. Buat SMP Makassar nih kepala sekolahnya luar biasa. Kebetulan oh ya informasi beliau ini memang IT udah nggak usah disebut lah. Yang namanya Sky Kreatif tuh beliau ketuanya, Ya, beliau banget. Kebetulan saya yang kan punya punya ide-idenya anggotanya kan dia. bagus-bagus juga dari guru-guru ya. Yang sangat kreatif. Alhamdulillah ya. Kalau saya sendirian nggak akan bisa kerja lah, kan ada tim-timnya di sini, ada Bu Jenny, ada Pak Ispani, Ya. kan ada Abah Manuntun, Tapi Pak tetap Hendra dan Bang, sebagainya itu mereka di divisi-divisi tersendiri. Jadi mereka punya kemampuan tersendiri yang kalau kita gabungkan akan menjadi sebuah produk. iya tapi Dia tetap sebutnya. Bang, dari di mana-mana juga kalau cuma satu-satu, ketika ada yang penyatu, nah itulah fungsi daripada pemimpin tuh salah satunya gitu. Paham dengan apa namanya tuh sumber daya manusia. Ini Betul, siapa ini. siapa apa. Nah, kalau ketika tidak paham, tidak disatukan, mungkin sampai terjadi Betul. kayak begini kan? Betul, Bu Jen. Nah, itu dia. Inilah yang disebut dengan di dalam sebuah apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu kita melihat anak buah yang alhamdulillah kalau di SMP Angkasa luar biasa ya, guru-gurunya punya kemampuan. Masing-masing punya kemampuan tersendiri yang ciri khasnya mereka sendiri gitu. Seperti Pak Rahmat yang seperti pendiam ya, dia punya kemampuan yang luar biasa. Oh ya? Iya. Jadi kan kayak dulu kan kita nggak tahu Pak Ispani bisa Bisa. komputer gitu kan. Ternyata kita lihat karena beliau belajar Dieksplor. berani belajar dan kita juga memberikan Peluang. peluangnya, kesempatan.
dan ternyata bisa berkembang. Dan alhamdulillah juga ketika kemarin saya mengikuti diklat pendidikan dan latihan untuk kepala sekolah, saya membawakan presentasi tentang sekolah kita, tentang digitalisasi sekolah. Bocorannya dikit bocorannya. Mereka itu pengen belajar ke sini. Alhamdulillah. Pengen melihat katanya studionya seperti apa, yang saya bicarakan bahwa kita punya studio katanya Bu Jen ya. Kata saya bukan studio yang mewah, tapi di mana orang-orang kreatifnya Recording in bisa progress. mengubah yang sederhana menjadi Jadi hal lebih yang luar biasa. Di situ Betul, betul. seperti pentingnya bahwa kita tidak harus selalu barang yang mahal. Betul. Ternyata kan kita hanya punya komputernya i5 ya, belum i7 ini i5, tapi SMP Angkasa sudah bisa membuat acara-acara yang bikin orang ini Wah, pasti wah, ini benar, pasti semua orang benar. profesional. Benar, dan lain sebagainya. itu udah Seperti itu. kita akui, banyak yang mengakui juga, terutama lagi waktu perpisahan kemarin. Betul. Sampai banyak yang alumni juga mengatakan, kok ibu kayak begitu bu, kenapa waktu kita kok enggak, kenapa sih bu? Nah gitu. Itulah yang Banyak. rata-rata alumni memang seperti itu Bu Jen. Ya harus paham Kenapa saja bukan bahwa kita gitu loh. betul, tapi kan perubahan dan perkembangan itu ada waktunya. Jadi tidak harus dalam satu waktu. Kita berproses itu perlahan saja. Iya. Jangan terlalu instan. Kalau terlalu instan nanti juga pencapaiannya juga tidak terlalu baik gitu ya. Ibarat kupu-kupu kita harus ada proses dulu. Iya. Ya untuk menjadi kupu-kupu yang indah itu kan kepompong itu nggak langsung jadi kupu-kupu dulu gitu kan. Pada proses dari ulat dulu dan sebagainya. Tapi kalau saya ingat ya, kalau lagi waktu kita dulu sebetulnya kreatif kita tuh udah betul-betul, terutama beliau ini. Kalau kalian boleh tahu yang namanya, apalagi kita outbound, biasanya kita tuh nyewa ke orang lain. Beliau mah nggak, beli semuanya, cari orang-orangnya dan lain sebagainya. Akhirnya yang dari harga sekian jadi segini. Nah itu beliau tuh luar biasanya. Tepuk tangan dulu lah buat Pak Aris lah, luar biasa betul-betul. Nah, itu juga dalam masalah outbound Bu Jen, kan saya waktu kita kan pertama kali dilatih juga untuk outboundnya semua guru ya. Dari situ yang saya dari berkaca. mana tuh atas tuh siapa yang dari Darul Tauhid ya, DU Darul Tauhid ya. Kita dilatih ternyata DT. seperti itu, dan kita belajar dari sana, baca literasi juga seperti apa sih membuat. Dan kebetulan ternyata kan guru-guru di SMP Angkasa itu adalah semua pengajar, dan saya yakin mereka punya kans seperti itu sama. Jadi akhirnya saya percaya gitu. Saya percaya di tiap pos itu memang harus seperti itu. Betul. Sebenarnya sederhana saja. Ternyata kan hasilnya luar biasa sampai sekarang kita bisa menghemat anggaran untuk outbound yang harusnya ratusan ribu lah. Iya, betul. Kita tidak sampai arah sana, tapi anak-anak senang gitu kan ya. Dan itu justru menjadi kesan tersendiri. Betul. Ciri khas SMP Angkasa itu seperti gitu. Dan ciri khas satu lagi, SMP Angkasa itu punya band ya. Oh iya, Izinnya. band betul. Band Dari guru-guru anak ini sampai yang yang membuat kita itu beda memang dengan sekolah lain. Betul. Karena kita punya kelebihan bahwa guru-guru ternyata di bidang seninya juga luar biasa gitu kan. Jadi hidup itu terasa lebih indah gitu. Betul. Ya dengan seni bervariasi, itu. Tidak bervariasi, terlalu ya tidak serius gitu ya, banyak bercanda lah, seperti itulah kehidupan harus seperti itu. Oke Bang, ini tinggal detik-detik terakhir tuh. Oke. Ini udah mendadah-dadah waktu katanya. Ada ini yang terakhir dulu, ada pesan-pesan yang terakhir, silakan Bang. Untuk penerus kami ini ya, saya sebut penerus kami karena kan kami itu bukan beranjak dewasa, tapi akan beranjak lebih tua gitu ya. Lama-lama mungkin kami juga akan ya ada di saat kejenuhannya. Kejenuhannya gitu ya. Nah untuk generasi penerus jangan berhenti berkreativitas, itu aja. Jangan berhenti. Kalau ada sandungan satu, cobalah berjalan terus, karena menggunakan motor juga kita harus memilih kan prioritas mana. Kalau jalannya becek, yang satu berlubang, mana yang akan kalian pilih? Karena tidak akan selamanya perjalanan hidup mulus. Itu aja mungkin.
Itu aja Bang Ori. Siap, Oke, oke. terima kasih buat semuanya yang Terima sudah kasih perhatikan semuanya. podcast ini. Bang Ori makasih pisannya. Sama-sama, Bu Mudah-mudahan Jen. sukses untuk kedepannya. Amin, Juga amin, lebih Bu. lebih sukses lagi. Ya sukses juga Terutama untuk seluruh warga SMP Angkasa ya, warga lalu mau guru-guru, siapa aja staf yang karyawan yang luar biasa. berkaitan dengan angkasa Ya, apa namanya. tetap semangat ya, tetap semangat menjalani hari-hari. Amin. Seperti ini. Apalagi dalam keadaan kini. Ya, Jangan seperti lupa inilah. jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga jarak. Tetap ya. Dan tangan terus cuci terus. Iya. Ya udah, terima kasih semuanya. Kita tutup Skype podcastnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.